Ada satu kisah ini masih tentang kisah sahabat Rasulullah SAW. Sahabat ini merupakan khalifah ketiga setelah kepemimpinan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Sahabat ini merupakan sahabat yang terkenal sebagai orang yang dermawan, mulia, serta rendah hati. Bahkan sahabat ini dijuluki sebagai Zun Nurain atau pemilik dua cahaya. Siapa lagi kalau bukan Al-Khalifatus Salis, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir dari suku Umayyah, suku yang kaya dan terkenal di kaum Quraisy. Secara strata ekonomi dan sosial, Utsman bin Affan stratanya sangat tinggi, tapi pribadinya sangat sederhana dan rendah hati. Pada saat ayahnya wafat, ayahnya memberikan warisan yang sangat besar kepada Utsman bin Affan. Warisannya berupa bisnis keluarga atau usaha keluarga. Bisnisnya ini dijalankan oleh Utsman bin Affan hingga sukses. Sampai akhirnya beliau termasuk salah satu orang yang paling kaya di kota Mekah saat itu. Nah, kenapa Utsman bin Affan dijuluki sebagai Zun Nurain atau pemilik dua cahaya? Karena Utsman bin Affan menikahi kedua putrinya Rasulullah SAW. Yang pertama, ia menikahi Sayyidah Ruqayyah. Setelah Sayyidah Ruqayyah wafat, ia menikahi Ummu Kulsum. Utsman bin Affan adalah orang yang paling cinta terhadap istri-istrinya. Bahkan ketika perang Badar, Utsman bin Affan tuh nggak ikut perang. Dia lebih memilih untuk diam di Madinah menemani istrinya Sayyidah Ruqayyah sedang sakit parah. Jadi dia nggak ikut perang, nemenin istrinya yang lagi sakit parah. Pada saat kaum muslimin mengumumkan kemenangannya atas perang Badar, berbarengan dengan Utsman bin Affan mengumumkan istrinya yaitu Sayyidah Ruqayyah telah wafat atau meninggal dunia. Utsman bin Affan terkenal sebagai orang yang sangat-sangat dermawan. Harta kekayaannya banyak banget, tapi bagi dia percuma harta banyak kalau nggak bikin umatnya sejahtera. Jadi pada saat itu dikisahkan waktu awal-awal kaum muslimin hijrah ke Madinah, nah di Madinah itu lagi mengalami kekeringan air. Jadi air tuh susah banget didapat saat itu. Keringlah. Cuma ada satu sumur di sekitaran tersebut. Sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi. Sementara orang Yahudi ini menjual air sumur tersebut kepada masyarakat dengan harga yang sangat mahal. Pada saat itu ekonominya belum bagus-bagus amat tuh. Istilah kita mah lagi paceklik lah. Siapa yang mau beli itu? Yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan mulai mendatangi orang Yahudi tersebut untuk bernegosiasi membeli sumurnya orang Yahudi itu. Tawarannya ditolak oleh orang Yahudi. Lalu di situ Utsman bin Affan terus bernegosiasi sampai akhirnya ditemukan titik tengah di mana sumur tersebut sebagiannya dibeli oleh Utsman bin Affan, sebagian lagi masih dimiliki oleh orang Yahudi ini. Jadi secara praktek nanti hari pertama sumur ini punya Utsman bin Affan, hari kedua sumur ini punya orang Yahudi dan seterusnya. Pada saat hari di mana sumur itu punya Utsman bin Affan, yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah memberitahu kepada seluruh masyarakat Madinah untuk memakai air tersebut atau mengambil air tersebut secara gratis atau cuma-cuma. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong tuh pada ngambil, orang gratis gitu. Nah besoknya hari di mana sumur ini punya orang Yahudi dan orang yang kalau mengambil sumur itu harus bayar. Nggak ada yang datang ke situ hari kedua. Satu orang pun nggak ada yang datang ke situ. Sampai akhirnya orang Yahudi ini mikir, sumur ini udah nggak bisa menghasilkan uang untukku. Akhirnya yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah ia menjual sepenuhnya sumur tersebut kepada Utsman bin Affan. Dan hingga detik ini sumur tersebut masih dipakai untuk fasilitas umum bagi kebutuhan masyarakat Madinah untuk kelangsungan hidup. Utsman bin Affan juga terkenal sebagai orang yang sangat pemalu dan rendah hati. Ini pemalu dan rendah hatinya ini sangat luar biasa, kalau diukur tuh udah nggak ada tandingannya gitu. Bahkan dikisahkan di hadis riwayat Muslim, pada saat itu Rasulullah SAW lagi berbaring di rumahnya. Waktu itu Rasul lagi berbaring di rumahnya, kondisinya kaki Rasul kelihatan. Lagi berbaring nih, kakinya kelihatan. Pada saat itu Abu Bakar Siddiq meminta izin untuk masuk. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah SAW. Ngobrol lah Rasul sama Abu Bakar. Nah habis itu Umar bin Khattab meminta izin juga untuk masuk. Diizinkanlah oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasul ngobrol sama Umar bin Khattab dalam kondisi berbaring. Ketika Utsman bin Affan meminta izin juga untuk masuk, Rasulullah SAW langsung duduk dan merapihkan pakaiannya. Lalu disuruh masuk Utsman bin Affan, ngobrollah Utsman dengan Rasulullah SAW. Singkat cerita, begitu Utsman bin Affan pulang,
istrinya Rasul, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, ketika Abu Bakar Siddiq masuk, engkau tidak bergerak. Ketika Umar bin Khattab masuk, engkau masih tidak bergerak. Namun ketika Utsman bin Affan masuk, kenapa engkau duduk dan merapaikan pakaian?" Lalu di situ Rasulullah SAW menjawab, "Apakah aku tidak malu bertemu dengan laki-laki yang malaikat pun malu menemuinya?" Tuh, saking spesialnya Utsman bin Affan, malaikat pun menaruh penghormatan tinggi terhadap khalifah ketiga ini. Pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan, Islam telah tersebar ke berbagai wilayah dan negara. Ke arah barat, Islam udah sampai Maroko. Ke arah timur, Islam udah nyampe Afghanistan. Ke arah utara, Islam udah nyampe Armenia dan Azerbaijan. Yang paling menonjol ketika kepemimpinan Utsman bin Affan adalah diantaranya ekonomi masyarakat saat itu lebih sejahtera dan lebih merasakan kedamaian secara internal. Utsman bin Affan mulai melakukan penyeragaman bacaan Quran karena Utsman bin Affan sadar umat Islam ini udah makin banyak gitu. Jadi dibutuhkanlah pergerakan untuk penyeragaman bacaan Quran sesegera mungkin. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, baru pertama kali ada ekspedisi militer muslim berlayar di lautan. Di kepemimpinan Utsman bin Affan diteruskanlah itu mushaf Al-Quran. Jadi itulah kira-kira kilas singkat tentang pribadi Utsman bin Affan. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil.